Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu semuanya. Bagi para calon mahasiswa, hari ini kita akan belajar mengenai 3 hal yang wajib kamu ketahui tentang Politeknik. Yang pertama adalah PKL, yang kedua adalah SKPI, yang ketiga adalah PA. Let's go. Mengenal kekhasan dari Politeknik. Sebelum kita bicara lebih jauh, ada beberapa ciri khas dari sebuah kampus Politeknik atau kampus vokasi. Yang pertama, Politeknik menyelenggarakan D3, D4, dan S2. Namun banyaknya sekarang memang fokusnya D3 dan D4. Kemudian 70% praktikum, 30% teori. Kemudian mengutamakan skill dan kompetensi. Yang terakhir adalah kedisiplinan. Jadi di Politeknik akan diajarkan suasana kerja industri, sikap-sikap di industri agar kita siap untuk bekerja di dunia kerja yang nyata atau di kerja yang seharusnya. Kemudian ada 3 hal ketika kita menjadi mahasiswa yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mahasiswa Politeknik akan melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan atau PI atau praktek industri. Kemudian mahasiswa Politeknik akan mengalami atau mendapatkan yang namanya SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah ketika lulus. Dan mahasiswa Politeknik juga akan melaksanakan PA atau proyek akhir. Kalau di 4 disebut juga tugas akhir atau skripsi. Praktek kerja lapangan atau PKL atau juga di kampus lain juga disebut PI atau praktek industri. PKL atau praktek industri adalah hal yang wajib bagi peserta didik yang kuliah di Politeknik. Dan PKL-nya tempat kita belajar, tempat kita praktek, tempat kita bekerja atau magang akan disesuaikan dengan bidang ilmu di mana jurusan kita atau kita kuliah saat ini. Kalau di Politeknik Negeri Subang sendiri, PKL akan diarahkan kepada industri yang berupa jasa ataupun industri yang mengarah ke manufaktur untuk jurusan teknik mesin. Jadi dengan demikian, peserta didik akan memperoleh pengalaman, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasinya. Di Politeknik berbeda dengan universitas. Kalau dulu saya kuliah di universitas, PKL atau PI hanya dilaksanakan paling lama 3 bulan ya. Kalau di Politeknik atau di vokasi, kalian akan PKL paling paling lambat 6 bulan atau paling lama 12 bulan atau 1 tahun. Sehingga bisa dibilang ada 1/3 dari masa studi kita habiskan di luar kampus. Sebenarnya ini yang memang dapat juga dihubungkan dengan Merdeka Belajar dan lain-lainnya yang sekarang memang lagi diangkat-angkat atau isu-isu yang lagi diperbincangkan di kalangan akademisi. Kemudian untuk di PKL, kalau di Politeknik Negeri Subang PKL dibagi menjadi 2, yaitu PKL 1 dan PKL 2. Untuk PKL 1 sendiri memiliki bobot 18 SKS, kemudian PKL 2 juga memiliki bobot 8 SKS, sehingga totalnya adalah 16 SKS. Jadi bisa dibayangkan jumlah bobot dari PKL sangat besar, sehingga nilai PKL ini sangat mendongkrak dan mempengaruhi bagaimana IPK akhir seorang mahasiswa di Politeknik. Bisa dibayangkan ketika dia mendapatkan nilai A di 16 SKS, artinya nilai mahasiswa tersebut akan sangat tinggi. Apabila mendapatkan C, dinilai plagiat, bolos PKL, mendapat nilai jelek dari industri, mendapat nilai C, dia akan dapat penurunan nilai yang sangat drastis. Tapi perlu diingat, di Politeknik kita tidak akan hanya fokus ke IPK, tapi fokus kita adalah bagaimana kita mempunyai sikap dan mempunyai adaptasi yang baik di dunia industri atau di dunia nyata. Kemudian kita harus memiliki skill dan kompetensi. Skill dan kompetensi menjadi ciri khas dalam tanda kutip bagaimana lulusan yang dihasilkan di Politeknik yang ada di Indonesia. Kompetensi dan keahlian. Kemudian jangan lupa sikap industri, kemudian ilmu-ilmu dasar yang harus dimiliki oleh seorang yang bekerja untuk menjadi ahli di bidangnya.
Kemudian kalau di 3 di Politeknik Subang, PKL itu dilaksanakan di semester 4 dan 5. Tapi apabila di 4 di beberapa politeknik lain, umumnya dilaksanakan di semester 6 atau 7, tergantung dengan kurikulum dari prodi tersebut. Pembimbing PKL. Ketika kita melakukan PKL di Politeknik, kita akan mendapatkan 2 pembimbing. Pembimbing pertama adalah pembimbing lapangan, pembimbing yang kita dapat atau berupa supervisor kita yang ditetapkan oleh di tempat kita praktik di industri atau di tempat kita magang. Contoh, apabila saya magang di salah satu PT PT KAI misalnya, saya akan mendapatkan satu pembimbing, misalnya Bapak Dokter bla 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 selaku pembimbing saya yang akan memberikan nilai, memberikan tugas dan mengevaluasi kerja saya selama saya PKL di industri. Kemudian kita juga akan mendapatkan satu dosen pembimbing di jurusan yang tugasnya adalah menjadi tempat konsultasi, meminta saran, kemudian merevisi serta mengecek laporan kita. Perlu diketahui di Politeknik, ketika kita PKL, kita tidak hanya hadir, bekerja, dan mendapat kompetensi, tapi kita harus membuat sebuah karya tulis ilmiah berupa laporan praktek kita selama melakukan praktek di industri tersebut. Misalnya kita praktek PKL 1 kita laksanakan 3 bulan, kita harus membuat satu laporan di PT tersebut. Contoh, laporan tersebut dapat diambil dari bagaimana proses kita praktek. Kalau di jurusan saya banyak, karena kami jurusan teknik mesin, sedangkan program studinya pemeliharaan mesin atau perawat pemeliharaan mesin, banyak mahasiswa yang mengambil laporan-laporan tentang perawatan mesin. Contohnya misalnya perawatan preventif pada mesin diesel di PT XXX. Bisa juga perawatan korektif dan hopper uhul pada mesin truk Hino XXX di bengkel karya remaja, misalnya seperti itu. Jadi banyak hal yang kita lakukan, yang kita dapat, kemudian kita tulis berbentuk laporan. Dan perlu diingat, laporan PKL jangan sampai kita mengcopy paste laporan kakak tingkat kita. Apabila terindikasi plagiat, kita akan mendapatkan indikasi atau kemungkinan nilai yang jelek. Bisa ada C atau bisa D, tergantung dengan pembimbing dan penguji kita. Yang perlu diketahui, ketika kita sudah menulis laporan, kita juga akan disidangkan, namanya sidang hasil PKL atau sidang PKL. Sidang ini akan melihat bagaimana kita, apakah kita benar bekerja, bukti-bukti foto sama kegiatan, skor kita yang kita dapat dari supervisor kita atau pembimbing industri kita, dan dosen akan mengkonfirmasi kompetensi apa yang kita dapatkan selama kita PKL. Sekarang kita akan membahas tempat-tempat PKL. Mencari tempat PKL akan susah-susah gampang dalam tanda kutip. Ketika kita memang ingin PKL di perusahaan, misalnya BUMN, kemudian lembaga pemerintahan, misalnya perusahaan swasta dan lain-lain, kita memang harus melihat dulu apakah kampus kita punya kerjasama atau enggak di kampus tersebut, di PT tersebut. Contohnya di kampus kami bekerja sama di beberapa PT yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Kemudian nanti mahasiswa akan memberikan proposal yang ditandatangani oleh pimpinan tingkat wadir 1 atau wadir akademik untuk mengajukan PKL di situ. Sejauh ini saya melihat beberapa mahasiswa kami itu PKL ada di PT Dirgantara Indonesia, ada juga di PT PLN, kemudian beberapa di instansi pemerintah, termasuk juga di perusahaan-perusahaan swasta atau bengkel-bengkel swasta. Tempat PKL akan sangat menentukan bagaimana mindset kita dibentuk. Lebih baik kita PKL di tempat atau PT yang kecil tapi kita banyak mendapatkan ilmu atau hands on atau prakteknya banyak, daripada kita PKL di tempat yang besar tapi kita mendapatkan job desk yang sedikit. Misalnya dulu banyak mahasiswa SMK yang mengeluh ketika dia PKL di perusahaan-perusahaan besar karena dia hanya ditugaskan menyapu, mengambil kunci, menutup, membuka bengkel, dan lain-lain. Jadi dia belum dipercaya untuk hands on atau praktek atau membantu langsung. Nah ini harusnya perlu dikaji ulang bahwa mereka PKL memang untuk mendapatkan kompetensi. Tapi perlu diingat juga kompetensi bisa dibentuk dari pengalaman.
Nilai positifnya ketika kita disuruh untuk membuka pintu, mencari kunci, membuat kopi, menyapu dan lain-lain, itu membangun sikap kita. Karena kita masih junior, bekerja di suatu atau masih magang, kita harus mampu beradaptasi. Mungkin itu salah satu cara beberapa PT untuk melihat apakah anak ini benar-benar niat untuk bekerja atau tidak. Mungkin kalau mahasiswa yang saat ini mau sedang PKL, tunjukkan rasa bangga dan rasa sabar kalian, etos kerja, karena suatu saat kalian akan berada di posisi mereka. Sedangkan untuk di Politeknik kami, untuk nilai PKL sendiri akan dinilai dari pembimbing lapangan atau supervisor tadi sebesar 40% yang fokus ke inovasi, kerjasama, dan kedisiplinan. Karena biasanya anak-anak kalau di kampus saya PKL-nya tidak sendiri ya, jadi per tim misalnya 3 orang di satu PT. Sehingga nanti kita bisa membandingkan dari ketika kita berkunjung, dosen berkunjung untuk melihat kualitas anak kita PKL di situ, apakah anak-anak ini benar-benar mau niat bekerja atau cuma mau main-main saja atau hanya mau keluar kampus. Dalam tanda kutip tidak serius melaksanakan PKL. Kemudian dari dosen, pembimbing akan mendapatkan nilai 40% berupa materi, penguasaan materi, bahasa dan tata penulisan. Artinya setelah membuat laporan dia akan disidangkan, itu yang akan dinilai. Dan penilaian presentasi oleh koordinator yaitu PI 20%. Jadi penilaian ini kalau di kampus saya masih difokuskan kepada dosen penguji. Jadi ketika PKL nanti ada satu dosen penguji dan satu dosen pembimbing yang akan melihat dan menanyakan dan mengkonfirmasi kompetensi, perilaku, sikap apa yang sudah dilakukan berupa bukti-bukti kegiatan yang telah dilaksanakan oleh si mahasiswa selama PKL. Ini contoh laporan PKL mahasiswa saya, yaitu Abu. Dia pernah membuat laporan berupa overhaul mesin CNC di salah satu PT. Nah, ini contoh laporan kalau di Politeknik Negeri Subang. Mungkin khusus mahasiswa Politeknik Negeri Subang, terutama jurusan mesin, bisa melihat ya. Ini berupa daftar isi dan rincian poin-poin apa yang harus ada di laporan PKL yang akan kalian buat, terutama untuk adik-adik tingkat yang saat ini akan melaksanakan PKL. Keistimewaan kedua dari Politeknik, kita akan mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. SKPI adalah diploma suplemen atau surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau politeknik berupa informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi yang digelar. Jadi kualifikasi ini atau kompetensi ini dibentuk secara naratif, kemudian disamakan dengan jenjang KKNI. Kemudian SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan juga pengganti dari transkrip, tapi dia adalah penambah atau plus dari ijazah dan transkrip kalian. Kemudian SKPI juga bukan pengakuan yang otomatis diakui oleh industri. Karena beberapa industri kadang-kadang lebih mengakui sertifikat BNSP atau sertifikat yang mereka laksanakan pelatihannya dan mereka uji secara langsung. SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah di beberapa politeknik, terutama politeknik baru, masih tergantung dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan secara nasional atau oleh BNSP. Artinya kampus tidak mengeluarkan langsung SKPI-nya, tapi kampus hanya memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pelatihan dan uji kompetensi yang mendapatkan sertifikat setingkat nasional. Itu kalau di kampus saya. Ini contoh beberapa sertifikat adalah, kemudian ada K3, kemudian sertifikat dari Visto tentang pelatihan dasar-dasar pneumatik dan hidrolik. Nah, sertifikat ini biasanya ketika mahasiswa politeknik lulus, ijazah transkrip dan mendapatkan sertifikat kompetensi ini yang akan dia bawa untuk melamar pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Jadi mahasiswa politeknik memiliki keunikan atau plus dalam tanda kutip mempunyai sertifikat kompetensi baik secara nasional ataupun internasional, tergantung dengan di mana dan kampus, tergantung dengan kemampuan kampus atau jurusan di mana dia sedang kuliah.
Sedangkan ini contoh SKPI dari Politeknik Negeri Bandung. Kita ketahui Politeknik Negeri Bandung menjadi salah satu politeknik terbaik ya di Indonesia. Jadi Politeknik Bandung sendiri sudah mampu mengeluarkan SKPI-nya sendiri, yang kemungkinan juga didampingi sertifikat BNSP nasional dan internasional. Di sini terlihat beberapa mata kuliah yang dikonversi menjadi sebuah subkompetensi atau keahlian. Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung artinya mempunyai kemampuan ini ketika lulus. Nah, ini beda dengan ijazah. Jadi ini disebut diploma suplemen atau berkas tambahan diploma untuk anak-anak yang lulusan dari D3 dan D4. Ini mau menakutkan di mana-mana, sama dengan skripsi. Jadi proyek akhir adalah tugas akhir yang dibebankan kepada seorang mahasiswa sebelum mereka dinyatakan lulus atau sebelum dinyatakan mendapatkan gelar A, M, D, T atau STR, sarjana terapan. Jadi kalau di D3 SKS-nya adalah 6 SKS, kemudian TA tersebut dilaksanakan oleh satu orang atau tim. Kalau di tempat saya ada dua jenis TA, yang pertama TA manufaktur dan desain, kemudian ada TA tentang analisis. Kalau TA manufaktur biasanya tim 4 orang, misalnya membuat mobil listrik. Kalau TA analisis biasanya 1 orang. Kemudian tujuannya adalah melakukan pengamatan proses dalam cakupan sistem operasi yang memberikan solusi prosedural dan secara ilmiah. Itu yang penting ya, ilmiah, sama dengan tugas akhir skripsi. Bedanya skripsi untuk S1, kalau proyek akhir atau PA untuk D3. Ruang lingkup TA. Kalau di Politeknik Negeri Subang sudah saya bilang ada dua jenis TA. Yang pertama adalah TA desain dan manufaktur. Jadi TA ini mengembangkan cara bekerja yang profesional pada mahasiswa dengan landasan berpikir dalam mengumpulkan, memilih, mengolah, secara sederhana menyusun dan memutuskan sebuah dokumen detail yang siap untuk diterapkan. Artinya dia akan membuat alat, merancang, membuat, kemudian menguji coba, dan dilakukan perawatan pada mesin tersebut. Kalau di Politeknik Negeri Subang ya. Ini contoh proyek akhir dari kakak tingkat Politeknik Negeri Subang yang sudah lulus. Dia mengangkat tentang pembuatan sistem kelistrikan pada prototip mobil listrik. Nah, ini adalah daftar isi, sedikit gambaran apa sih yang dia tulis atau contoh-contoh TA untuk manufaktur itu judulnya apa ya, ini salah satu contohnya. Untuk yang tidak ingin bekerja secara kelompok biasanya memilih atau topik TA-nya akan tentang analisis terapan. Jadi menitik beratkan pada identifikasi dan penentuan akar masalah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada sebuah permasalahan. Kegiatan ini akan diakhiri dengan proses pembuatan dokumen hasil analisis terapan dalam bentuk laporan dan dokumen pendukung lainnya. Jadi umumnya berupa analisis pemecahan masalah. Ini memang bukan contoh dari mahasiswa saya, karena beberapa mahasiswa saya tidak banyak yang berani untuk mengambil tugas-tugas akhir berupa analisis ya. Karena sendiri, kemudian untuk TA analisis kan membutuhkan daya analisis yang kuat, sehingga kadang-kadang lebih baik anak-anak lebih memilih membentuk grup, membuat alat daripada menganalisis. Namun ada beberapa mahasiswa saya 1 tahun biasanya 1 atau 2 yang hanya mengambil TA tentang analisis. Salah satu contohnya biasanya menganalisis tentang keselamatan dan kesehatan kerja di bengkel, atau menganalisis jadwal perawatan di sebuah perusahaan. Nah, biasanya hanya berupa analisis, bukan berupa pembuatan prototip alat. Ketika kita proyek akhir di Politeknik, kita akan mendapat 2 pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kalau di Politeknik kami, pembimbing 1 fokus ke bagian isi dan substansi, kalau pembimbing 2 lebih fokus ke tata tulis, namun dapat juga membantu dari substansi atau isi apabila memang diizinkan oleh pembimbing pertama. Kemudian di sini akan 2 kali sidang. Pertama, kita akan sidang proposal PA, sidang, kemudian 5 bulan berikutnya kita akan sidang proyek akhir, jadi 2 kali sidang. Nah, nilai ini yang akan menentukan bagaimana anak ini dinyatakan lulus atau tidak. Kemudian nilai pembimbing, di saat ujian akhir nilai pembimbing itu adalah 40%, yaitu pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian
nilai sidang TA itu memiliki bobot 60%. Nilai sidang TA adalah nilai yang diberikan oleh penguji 1, penguji 2, kemudian pembimbing 1 dan pembimbing 2 di saat akhir. Sehingga yang akan keluar output dari kegiatannya sesuai dengan panduan TA Penelitian Negeri Subang, dia apabila mendapatkan skor 80-100 adalah A, kemudian ada AB, B, dan BC. Umumnya beberapa mahasiswa saya banyak yang mendapatkan nilai A atau AB, tapi ada juga yang hanya mendapatkan B atau BC, tergantung dengan bagaimana dia membangun proyek akhirnya. Terima kasih, sekilas pembahasan tentang apa sih yang harus diketahui oleh mahasiswa yang akan kuliah di Politeknik, yaitu PKL, kemudian SKPI dan PA. Semoga kita selalu dalam lindungan, sukses selalu, tetap semangat, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube ini agar kita bisa sama-sama bekerja dan berkembang dengan baik. Karena channel ini difokuskan untuk channel-channel pendidikan dan memotivasi para mahasiswa termasuk dosen muda untuk berbuat lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.